Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Kemarin kita sudah bahas tentang munadharah dan apa saja yang kemudian terseret di dalamnya. Kemarin kita sudah bahas ada yang terkait dengan itu, diantaranya adalah hasud, kemudian kibria, lalu kemudian merasa suci dan sebagainya ya. Kita lanjutkan. Nah, masih ada lagi enggak di antara sifat-sifat yang jahat itu? Nah, ternyata Al-Ghazali masih melanjutkan di antara sifat-sifat yang jahat itu juga masih ada, yaitu apa? Yaitu al-istikbar anil haq. Istikbar anil haq itu dia itu menyombong, menolak kebenaran dengan sungguh-sungguh menantangnya. Jadi orang itu kalau sudah debat, meskipun lawannya bicara benar pun itu nggak akan diterima gitu loh. Ya karena itulah, karena sudah masuk nanti ke kesombongan, istikbar itu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang amat dimarahi oleh seseorang pendebat ialah lahirnya kebenaran dari lidah lawannya. Jadi kadang-kadang kalau memang orang tujuannya itu berdebat untuk mengalahkan, kebenaran yang keluar dari mulut lawannya itu tidak akan bisa diterima. Ya karena dari lawannya gitu loh ya. Maka inilah yang kemudian istikbar anil hak, atau istikbar dari hak ya, dari sesuatu yang benar ya, atau merasa sombong dari sebuah sesuatu yang hak. Maka bagaimanapun kebenaran itu sudah terang ibarat matahari waktu siang, mau juga ditantang lawannya dengan segala usaha dan kemungkinan yang ada. Jadi pokoknya nggak mau terima, baik dengan penipuan, pengkhianatan, atau kebusukan hati ya. Sehingga penantang itu jadilah menantang kebenaran itu adat yang lazim bagi seorang pendebat. Pokoknya kalau Anda masuk di perdebatan, lawan bicara benar pun akan ada usaha cari bagaimana supaya bisa membantahnya ya. Nah, bila saja didengarnya perkataan lawan, terus datang keinginannya menantang ya, sampai hal itu melekat pada hatinya, tidak saja terhadap keterangan biasa, bahkan juga terhadap dalil Al-Quran dan kata-kata lain dari agama, maka jadilah dalil-dalil itu berantakan satu sama lain. Bahkan kasarannya gini, kata Al-Ghazali, bahkan kalau lawannya itu mengungkapkan dalil-dalil misalkan yang hak dari Quran, dari dalil-dalil syar'i yang lain, maka tetap akan dilawannya. Lalu dalil-dalil itu akan menjadi berantakan, malah jadi rancu. Nah, berdebat menghadapi yang batil itu harus dengan hati-hati ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Berseru supaya, Nabi itu pernah berseru supaya meninggalkan perdebatan mengenai hal yang benar melawan yang batil. Contohnya Nabi SAW pernah bersabda, "Man tarokal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi robatil jannah, fi riyadil jannah," mestinya ya. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Oh, ini fi robatil jannah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia di pihak yang batil, maka dibangun oleh Allah baginya sebuah rumah dalam perkampungan surga. Dan barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia di pihak yang benar, maka dibangun oleh Allah sebuah rumah di dalam surga yang tinggi. Jadi Anda benar itu lalu meninggalkan perdebatan, dapat rumah di surga yang tinggi. Anda dalam pihak yang salah dan Anda tidak berdebat, itu juga dibangunkan oleh Allah rumah yang di surga yang mungkin kelasnya lebih rendah, tapi tetap sama-sama. Artinya gini ya, artinya kadang-kadang itu ada orang yang ilmunya tidak sebanyak Anda misalnya, lalu dia itu
menyampaikan sesuatu dan Anda itu merasa informasi dia itu tidak valid. Tetapi kalau Anda saling berdebat itu nggak akan selesai karena ya beda kapasitas tadi, beda kapasitas. Orang yang nggak punya ilmu dengan orang ilmu itu kalau berantem nggak bakal selesai. Karena apa? Karena ilmunya nggak sama. Maka kasarannya begini, ada orang ngotot dengan kesalahannya, misalkan, atau orang dalam keadaan batil salah misalkan, tapi dia nggak debat, ini lebih baik lah daripada udah salah ngeyel gitu ya. Orang salah nggak ngeyel itu lebih baik daripada sudah salah ngeyel nggak mau disalahkan, repot. Nah, ada orang benar ya meskipun disalah-salahkan tetap biasa saja, itu juga ini aslinya semacam itu ya. Nah, Allah Ta'ala juga dikatakan waqad sawallahu ta'ala baina man iftara 'ala Allahi kadiban wa baina man kadzdzaba bil haqq ya. Allah Ta'ala menyamakan antara orang yang mengada-adakan terhadapnya dengan kedustaan dan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maksudnya gimana? Anda lihat nanti di dalam ayat Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu dan sebagainya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 68 ya. Siapakah yang lebih besar kesalahannya dari orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan tentang Allah atau mendustakan kebenaran tatkala datang kepadanya ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Dikatakan juga dalam surat Az-Zumar ayat 32 ya, paman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi ijja'ah ya. Siapakah yang lebih besar ya, paman ya, yang lebih besar kesalahannya dari orang yang berbuat kedustaan tentang Allah dan orang-orang yang mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Nah, Al-Ghazali menyampaikan bahwa di antara sifat-sifat yang tercela tadi itu adalah ya semacam itu ya, al-istikbar anil haq, sombong dari kebenaran. Maka sebaiknya memang kalau Anda diskusi, Anda berdebat ya, kalau lawannya sudah mengucapkan dalil yang benar dan pendapat yang sudah benar ya terima ya, kasarannya begitu. Jangan sampai Anda nggak mau terima. Kalau Anda nggak mau terima maka jatuh kepada apa yang disampaikan Al-Ghazali, istikbar anil haq ya. Apakah hanya itu? Ternyata masih ada lagi di antara sifat-sifat lain yang termasuk sifat jahat juga. Dikatakan apa? Wa minha ar-riya wa mulahadatul khalq dan sebagainya ya, wal jiddi fi istimalati qulubihim wa sarfi wujuhim. Di antara sifat-sifat jahat yang lain adalah riya. Apa itu riya? Riya itu adalah ingin memperlihatkan amalan kepada orang banyak. Ya, pokoknya riya itu pamer terhadap amaliyahnya, pamer terhadap amaliyahnya kepada orang banyak, atau berusaha menarik hati dan pandangan mereka kepadanya. Ya, termasuk beberapa hal yang lagi tren kemarin, misalnya ngaji di trotoar. Ya, apakah itu riya? Ya, enggak tahu, tergantung niatnya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan niatnya memang ngaji sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau bareng-bareng dan mengganggu pejalan kaki yang lain ya malah tidak tepat, karena itu namanya tidak meletakkan sesuatu yang mulia pada tempatnya. Riya adalah penyakit batin yang amat berbahaya ya. Jangankan, pokoknya riya itu di mana saja, bisa di masjid, bisa di mana saja, karena pokoknya kalau idharul amal kepada manusia yang lain ya, itu namanya riya. Riya adalah penyakit yang sangat berbahaya, dapat menjerumuskan ke dalam dosa besar ya, sebagaimana akan diterangkan nanti dalam kitab riya. Nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini akan ada satu pembahasan khusus tentang riya. Kalau saudara-saudara tidak sabar untuk itu, silahkan langsung ke bab riyanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikupas di sana lebih detail ya. Nah,
seorang pendebat, kata Al-Ghazali, tidaklah bermaksud kecuali ya namanya muncul di muka umum, lidah orang banyak lancar memujinya. Jadi dalam benak para debater ya, itu ya mesti akan ingin muncul di muka umum, atau ingin orang lain itu memuji-mujinya. Ini contohnya. Nah, itulah kemudian kalau ada unsur riya di dalam hatinya. Lalu kemudian Al-Ghazali menyimpulkan, ya inilah katanya 10 perkara yang ini 10 perkara dari induk kekejian batin, selain dari yang timbul secara kebetulan dari orang-orang di luar pendebat itu sendiri ya, yang merupakan permusuhan, yang mengakibatkan pemukulan, penempelengan, pengoyaan dan sebagainya ya, penarikan, pemakian, maka pengumpus nggak karuan ya, tuduhan-tuduhan, menyakiti hati dan sebagainya ya. Mereka tidaklah terhitung dalam golongan yang masuk bilangan. Jadi yang gede-gedenya tadi 10, yang gede-gedenya itu hal yang terseret dari perdebatan itu paling tidak itu ada 10 tadi, yang paling gede ya. Di antara itu belum terlagi ada nanti berantem, saling melempar kursi ya. Anda lihat perdebatan di gedung parlemen bisa sampai saling berterbangan kursi seperti itu ya, macam-macam lah. Sesungguhnya orang-orang yang terkemuka dan terkenal pintar dari mereka tidaklah terlepas dari perkara yang 10 itu. Makanya kalau Anda menjadi orang pinter, ahli bicara ya coba dirabalah. Dari 10 itu saya kira ya mau nggak mau Al-Ghazali itu mungkin observasinya memang luar biasa, atau mungkin sudah penelitiannya sangat luar biasa. Jadi hampir ya setiap orang yang pinter, jago, debat ya, kalau mau meraba mesti ada unsur-unsur tadi ya, sifat-sifat yang kurang baik. Tapi semoga itu menjadi informasi buat kita semuanya, supaya kita bisa mengurangi dampak dari perdebatan-perdebatan itu. Karena memang kadang-kadang perlu juga sih berdebat sebagai asa otak ya, asa otak sajalah, bukan untuk yang lain. Tapi kadang-kadang kebablasan kepada hal-hal seperti itu. Bagian dari mereka terpelihara dari sifat tadi. Sebagian memang ada orang yang selamat. Tidak semua pendebat akan terjerumus ke 10 hal, tetapi mungkin ya ada juga orang yang masih selamat ya. Ada juga yang setengah-setengah gitu, yang agak abu-abu. Ada juga yang sangat jelas. Jadi dari 10 itu memang tidak semua akan masuk ke situ, kata Al-Ghazali. Ya, ada yang jelas banget, ada yang rada-rada, tapi ada juga yang tidak ya. Jadi tidak semua manusia yang masuk dalam perdebatan masuk ke situ. Jadi paling tidak Anda kalau menjadi orang berdebat, pegang 10 itu supaya Anda tidak terjerumus ke 10-10 ya, dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi, kata Al-Ghazali, dengan lingkungan hidupnya ya, karena milieu juga akan pengaruh. Yes, pokoknya pendek kata ya, usahalah yang sekeras ya, supaya terlepas dari sifat-sifat tersebut ya. Jangan sampai kita kena 10 sifat ya, yang masing-masing nanti akan bercabang lah, itu akan bercabang lagi sifat-sifat itu kepada sifat-sifat yang lain tadi ya. Nah, kemudian Al-Ghazali mengatakan, kami tidak berpanjang kala menyebut dan menguraikannya satu persatu ya. Seumpama ya marah atau dendam dan sebagainya ya, ingin memperoleh kemegahan untuk tetap dalam kemenangan, bangga, keras kepala, suka membesarkan orang kaya dan penguasa, serta pulang pergi menghadap, dan pokoknya berlomba-lomba dengan macam-macamnya, sangat banyak ya. Jadi itu cabang-cabang dari sifat-sifat yang tercela 10 tadi itu nanti akan berkembang, dan berkembangnya kepada semacam-macam tadi ya, kepada marah, dendam, rakus,
istilahnya nyari duit ya, terus penjilat dan sebagainya ya. Itu ya karena tadi makanya Anda lihat kasus-kasus kampret dan kecebong ya. Ya itu saya kira ya kalau sudah nanti kebablasan jatuhnya ya akan terjadi yang 10 itu. Anda lihatlah orang-orang yang terlalu fanatik terhadap pendukung kampret dan fanatik terhadap pendukung kecebong. Ya, Anda lihat dari 10 akhlak itu tentu udah akan luar biasa itu. Jadi paling gampangnya Anda bisa lihat sendiri. Maka kalau saudara masih dalam posisi pendukung ya atau ikut berdebat terlibat di dalamnya ya segeralah keluar dari itu dan bersihkan hati supaya tidak terbawa kepada akhlak yang tercela. Itu kemudian Al-Ghazali mengatakan dia tidak merasa apa istilahnya sehingga di antara mereka yang mengerjakan sholat tak tahu lagi tentang salatnya, bacaannya dan siapa yang sedang bermunajat. Orang itu kalau udah masuk dalam lingkaran-lingkaran perdebatan yang semacam itu, maka nanti sholat itu tidak khusyuk. Sholat itu tidak khusyuk, maka sholat itu bisa keliru-keliru. Ya keliru-keliru ya, kayak kemarin orang sholat demo, sholatnya sampai keliru ya. Karena apa? Karena hatinya itu nggak ingat kepada Allah. Ya karena udah hatinya itu ada isi yang lain gitu, akhirnya nggak fokus gitu. Ya contoh lah ya. Termasuk juga misalkan kalau Anda sedang bertengkar, itu kadang sholat itu nggak ingat Allah. Ya sholat itu masih gondok gitu ya, masih ada yang lain. Ya kenapa? Ya dia tidak merasa khusyuk, kata Al-Ghazali dalam hatinya. Padahal umumnya telah dihabiskannya mempelajari ilmu pengetahuan yang dapat menolongkannya dalam perdebatan. Ilmu mana tak ada gunanya di akhirat seumpama pengetahuan membaguskan susunan kata dengan menghafal kata-kata yang ganjil dan lain sebagainya yang tak terhitung banyaknya. Jadi hal-hal semacam itu, perdebatan kata-kata dan sebagainya itu nggak ada untungnya, kata Al-Ghazali. Nah, orang-orang yang suka berdebat, kata Al-Ghazali, berlebih kurang tingkat dari sifat-sifat tersebut, bermacam tingkat dan derajatnya ya. Meskipun yang terkuat beragama dan terpintar di antara mereka tidak juga terlepas dari keseluruhan unsur-unsur budi pekerti. Hanya usahanya ada untuk menyembunyikan atau berjuang menjauhkan diri dari bahayanya. Pokoknya kalau kita terlibat dalam perdebatan itu akan bersinggungan dengan 10 perkara tadi. Tergantung cara mereka itu bagaimana untuk meminimalisir. Apalagi orang-orang yang sudah punya ilmu yang cukup, insya Allah bisalah menghindari hal-hal itu. Dan ketahuilah, kata Al-Ghazali, bahwa budi pekerti yang rendah tadi melekat juga pada orang yang bekerja dalam lapangan, memberi nasihat dan pelajaran apabila tujuannya mencari kerelaan orang, menegakkan kemegahan dan memperoleh kekayaan. Dan itu budi pekerti yang rendah tadi, kata Al-Ghazali, itu juga melekat pada orang-orang yang juru nasihat. Juru nasihat itu ya dai, kata Al-Ghazali, ya dai, pengajar dan sebagainya. Itu juga bisa terhinggapi oleh 10 akhlak tercela tadi yang melekat juga pada orang yang bekerja dalam lapangan pengetahuan madhab, fatwa-fatwa, termasuk juga orang-orang yang pendukung fatwa, pendukung madhab atau pendukung madhab yang tidak bermadhab. Sama. Makanya kalau Anda lihat perdebatan-perdebatan di medsos itu, ya lama-lama begini, kalau Anda ngeladenin perdebatan-perdebatan, satunya pro mana, misalnya ya itu lihat aja lah. Termasuk juga fatwa-fatwa ya, apabila tujuannya ingin menjadi qadhi bagi penguasa harta wakaf yang terkemuka ya pokoknya kalau ada tendensi untuk menjadi mufti, menjadi ya ada itu juga akhlak-akhlak seperti itu. Nah, pendek kata Al-Ghazali, kerendahan budi itu menimpa kepada tiap-tiap orang yang menuntut ilmu ya, bukan karena mengharap pahala daripada Allah Ta'ala di akhirat. Maka ilmu itu tidak saja menyanyiakan
orang yang berilmu itu bahkan juga membinasakan atau menghidupkannya sepanjang zaman. Lalu Al-Ghazali menyitir hadis Rasul yang mengatakan bahwa asadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Manusia yang sangat menderita adab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak manfaat, kata Rasul ya. Jadi dikatakan bahwa asadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi. Maka bahayanya punya ilmu itu begitu. Maka ilmu itu telah memberi madorot kepada orang yang berilmu. Jadi kadang-kadang ilmu itu menjadi bumerang ya bagi orang yang tidak menjadikan ilmu itu bermanfaat. Di samping tidak ada gunanya ya itu ya sudah nggak ada gunanya, terus kemudian dia terkena bumerang dari ilmunya. Nah, mudah-mudahan ya kiranya terlepaslah dari keadaan yang tersebut dan dapatlah orang itu berilmu, memperoleh manfaat dengan ilmu pengetahuannya. Pokoknya ilmu itu ya harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nanti malah menjadi madharat terhadap orang yang memilikinya. Al-Ghazali menambahkan sesungguhnya bahaya ilmu itu besar. Orang yang mencari ilmu ibarat orang yang mencari kekayaan yang abadi dan kesenangan yang tidak kunjung hilang. Maka tak terlepaslah ia dari kekayaan atau kebinasaan. Seperti orang mencari kekayaan duniawi. Kalau kebetulan tidak diperolehnya harta, jangan diharap dia terpelihara dari kehinaan. Bahkan tidak mustahil lebih buruk dari itu ya. Jadi orang mencari ilmu itu kalau Anda sudah menikmati sebuah pengetahuan, nanti itu mencari ilmu itu kayak mencari harta. Asiknya tiada tara. Bahkan bisa jadi membuat dia hidupnya abadi kekal. Bisa jadi juga dia itu binasa. Binasa itu ya karena ya seperti orang mencari harta. Kira-kira begitu. Tapi kalau harta nggak bisa menjadi kekal gitu. Nah, jika Anda mengatakan bahwa ada gunanya diberi kesempatan mengadakan perdebatan, yaitu membawa manusia suka menuntut ilmu, karena kalaulah bukan karena cinta menjadi kepala, maka ilmu itu telah terbenam. Jadi jika ini Al-Ghazali mengatakan ya mungkin perlulah perdebatan itu dikit-dikit gitu ya, agar ilmunya itu dicari ya. Memang mau nggak mau memang kalau ada perdebatan orang itu jadi mikir kan gitu ya. Ketika ada perdebatan itu orang jadi mikir, jadi setelah mikir kan mencari ilmu gitu ya maksudnya. Ya, tapi ya silahkan lah ya, nanti tinggal disesuaikan, diatur saja. Nah, kemudian benar kata Al-Ghazali, benar perkataan Anda itu dari satu segi benar, tetapi faedahnya tidak ada. Anak kecil pun tidak suka pergi ke sekolah bila tidak dijanjikan bermain bola, bermain anggar, bermain mengadu pipit kan. Keadaan yang demikian tidaklah menunjukkan bahwa kesukaan yang seperti itu, kesukaan yang terpuji. Dan kalaulah tidak karena suka menjadi menjadi pemimpin ya, lalu ilmu pengetahuan itu terbenam, itu pun tidak menunjukkan bahwa mencari kedudukan itu dapat melepaskan diri dari kebinasaan. Tetapi termasuklah di antara orang yang diterangkan Nabi dengan sabdanya bahwa innallaha la yu'ayyidu hadzal-din bi aqwamin la khalaqalahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan kaum yang tidak berbudi. Dan sabdanya pada hadis yang lain, innallaha la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang zalim. Jadi ada hadis semacam itu ya. Apa maksudnya? Ya, orang-orang yang mencari kedudukan pemimpin ya bagi dirinya sendiri adalah binasa. Kadang-kadang ia dapat
memperbuat perbaikan bagi orang lain kalau ia mengajak kepada meninggalkan dunia, yaitu orang-orang yang zahirnya seperti ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ya, tetapi batinnya ia menyembunyikan tujuannya mencari kemegahan. Jadi ada orang yang secara zahir itu berbuat seperti ulama salaf, tetapi hatinya itu yang mencari kemegah-megahan ya. Tren lah, kita sekarang bisa melihat lah ya, zahirnya mungkin ya yes, pokoknya kalau kayak ulama salaf lah, tetapi dalam hatinya ya ternyata ada sisi lain. Kemudian orang yang seperti itu adalah seumpama lilin yang membakar dirinya sendiri dan menerangi orang lain. Kebaikan yang diperoleh orang lain adalah terletak dalam kebinasaannya. Jadi sungguh sayang ya orang kayak gitu. Maksudnya dia itu rela menjadi lilin. Artinya apa? Dia itu menerangi orang lain tetapi dirinya sendiri itu hancur. Yaitu inilah semoga ya kita tersadar ya bahwa jangan sampai kita berperilaku seperti ulama salaf secara zahirnya, tetapi batinnya itu pengen kemuliaan, pengen kemewahan dan sebagainya. Ya sama saja seperti lilin, Anda menerangi orang lain tetapi Anda sendiri tidak dapat menerima faedahnya. Maka apabila orang yang berilmu itu memanggil manusia untuk mencari dunia, adalah seumpama api pembakar yang membakar dirinya sendiri dan lainnya. Memang ahli ilmu itu harusnya memang mengajak manusia untuk mencari akhirat ya. Maka di sini dikatakan apabila orang yang mencari ilmu itu memanggil manusia untuk mencari dunia, adalah seumpama api pembakar yang membakar dirinya sendiri dan lainnya. Maka dari itu kata Al-Ghazali, ulama itu ada tiga. Ada kalanya membinasakan diri sendiri dan orang lain, yaitu mereka yang berterus terang mencari dunia dan memusatkan seluruh perhatian kepada dunia. Ini menurut Al-Ghazali ya. Yang pertama adalah ulama yang membinasakan diri dan orang lain, yaitu ulama yang terus terang mencari dunia dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada dunia. Yang kedua, ada kalanya membahagiakan dirinya sendiri dan orang lain, yaitu mereka yang memanggil manusia ke jalan Allah secara zahir maupun batin. Ada ulama yang memang mengajak diri dan orang lain kepada akhirat. Dan ada kalanya membinasakan diri dan membahagiakan orang lain, yaitu orang yang memanggil manusia ke jalan akhirat, tetapi dia sendiri menolak dunia pada zahirnya, sedang pada batinnya bertujuan mempengaruhi orang banyak untuk menegakkan kemegahan bagi dirinya. Jadi ada tiga ya. Nanti Anda setuju atau tidak itu silahkan ya. Al-Ghazali membagi ulama itu menjadi tiga. Yang pertama adalah ulama yang membahayakan diri dan orang lain. Yang kedua ulama yang membahagiakan diri dan orang lain. Yang ketiga adalah ulama yang membahayakan diri dan membahagiakan orang lain. Maka lihatlah dalam bagian mana Anda berada dan orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini Al-Ghazali mengajak Anda untuk berpikir ya. Janganlah Anda menyangka bahwa Allah Ta'ala itu menerima ilmu dan amal dari orang yang tidak ikhlas kepadanya. Akan diterangkan kepadamu nanti pada kitab Riya dan dalam seluruh bagian yang membinasakan. Artinya seluruh bagian dari Rub'ul Muhlikat dalam kitab Rub'ul Muhlikat, sehingga segala keraguan hilang dari hati nurani Anda. Jadi insya Allah. Jadi kalau Anda kurang jelas dalam bahasan ini, silakan Anda buka pada bab Riya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini sangat menarik sekali ya kalau Anda cermati. Semoga kalau Anda jadi orang-orang yang ulama, jadi orang-orang yang punya ilmu, bisa mengambil posisi yang tepat pada definisi yang telah ditentukan atau dibagi oleh Al-Ghazali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.